الحمد لله الذي جمعنا بهذا مسجد جميع الزاهدين لإقامة صلاة الجمعة كما فرض الله علينا وعلى جميع المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حتى إلى يوم الدين. أما بعد. أحبائي الكرام، جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: يجلس على كل باب من المسجد يوم الجمعة 70 ملكا. الحديث كما ذكر fi ayyi kitabil hadis min kutubi sittah. Hadirin sang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untayan kata yang paling indah di hari yang mulia ini, ucapan syukur dengan ucapan alhamdulillah, berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar khutbah ini selaku khatib tak bosan-bosannya, wabil khusus kepada khatib sendiri dan umumnya kepada kita bersama, mari tingkatkan lagi tafakur kita, tawakal kita, terlebih-lebih keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa dalam kitab Tasirul Khalaq hiya imtisaru awamirillahi azza wa jalla. Kita berusaha menjunjung segala apapun bentuk perintah Allah, wajatinabun nawahihi, berusaha meninggalkan apapun bentuk larangan Allah, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Hadirin sang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Jum'ah, ayat yang sudah ma'ruf, yang sudah sering kita dengarkan, Allah katakan dalam ini ayat, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu, hei orang yang beriman, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau kamu diseru ay bil azan, kalau kau dipanggil oleh Allah melalui wakilnya, yaitu para muazzin, ila salatil jum'ah, untuk salat Jumat, fas'au ila zikrillah wazarul bai'. Wazarul bai', kalau kita tengok dalam tafsir Jalalain, utruku akdah, maka tinggalkanlah ba'dal azan fi yaumil jum'ah, maka tinggalkanlah akad dalam jual beli setelah azan waktu salat Jumat. Kenapa? Karena kata Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, justru itu jauh lebih baik bagimu sekiranya engkau mengetahui. Nah, jadi kita tak diperkenankan lagi ba'dal azan untuk apa? Berakdun fil bai', yaitu dalam akad jual beli. Nah, maka ayat ini secara khusus menunjukkan dilalah bahwa keutamaan Jumat itu diantaranya adalah ibadah salat Jumat. Belum lagi keutamaan harinya, yang mana didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabiyun jalil, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajha, yang mana beliau ini dapat satu gelar yang masyhur, karramallahu wajha, yang kata sebagian ulama karena munzu sagirihi, semenjak kecilnya beliau la ya'budul asnam, tak pernah menghadapkan wajahnya kepada berhala. Berbeda dengan bahagian sahabat yang lain, sempat mereka menghadapkan wajahnya kepada berhala, Manan, Zibdi, Tagut, Hubal. Tapi ya Sayyidina Ali yang meriwayatkan hadis ini, ya dia suci bersih dari sedemikian, karena dia termasuk sahabat yang semenjak kecilnya sudah masuk Islam, yang meyakini, yang percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan ada sabda Nabi yang mana ini kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajlisu ala kulli babin minal masjid, maka ada para malaikat yang mana malaikat ini yaitu sedang berbaris di dekat pintu masjid yaumal jum'ati, pada hari Jumat, yang mana para malaikat ini jumlahnya sab'una malkan, 70 malaikat. Sab'un, 70 malkan malaikat. Apa fungsi mereka? Apa tujuan mereka? Yaktubunan nasa bi asma'ihim, yang mana malaikat ini
mencatat setiap orang yang masuk ketika ingin melaksanakan ibadah salat Jumat bi asma'ihim, kalimat jamak dengan nama-nama mereka. Ada spesialis malaikat yang mencatat kita setiap orang yang masuk ketika ingin melaksanakan ibadah salat Jumat. Lalu kemudian hatta yakuna akhiru ma yaktubu rajulun, sampai yang terakhir yang mereka catat seseorang laki-laki jaa hina jalasal imamu indal mimbar, yaitu terakhir dicatat ketika seseorang masuk dan sedang khotib sudah naik mimbar. Inilah orang yang paling terakhir masuk dalam catatan malaikat yang mereka tugas mereka mencatat amal kita ketika ingin melaksanakan ibadah salat Jumat. Tapi dengan syarat, kata Nabi, falam yu'zi ahadan fi majlisihi wa lam yakul illa khairan. Ini orang yang terlambat yang ketika khotib sudah naik mimbar datang selama dia tidak menyakiti orang. Dalam artian dia datang tidak melangkahi bahu-bahu orang. Dia tidak menggeser orang dari tempat yang sudah orang itu sudah di situ. Selama dia tidak menyakiti orang, tak mengusik orang, dan kemudian dia tidak berkata kecuali yang baik, zikir dan lain sebagainya, maka ini fazalika adana ahlil yaumil jum'ati hazan, maka dia tetap dapat bagian catatan pahala, cuma yang paling rendah, yang paling sedikit. Nah, ini catatan malaikat. Ini kan diantara kau, tapi tetap dia wazalikal ladzi yukfaru lahu ma amila minas sayyiati bainal jum'atain, tetap dia dapat ampunan takbirul khotoya, pengampunan dosa, penghapusan dosa antara Jumat dengan Jumat yang lain. Tentunya kata Imam An-Nawawi as-saghair, dosa-dosa kecil. Ini hadis ini kata Sayyidina Ali, inilah menunjukkan bahwa keutamaan ibadah solat Jumat. Hadirin yang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini pula beliau lanjutkan dengan firman Allah ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka tatkala Allah katakan saya akan menjadikan khalifah di atas permukaan bumi. Lalu malaikat, bukan berarti malaikat ingin ingkar kepada Allah, hendak, karena malaikat hanya gambaran yang mereka tahu bahwa ada dulu makhluk yang diciptakan tapi berbuat kerusakan, sehingga mereka berani berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami sudah cukup ya Allah mensucikanmu, bertasbih kepada setiap hari? Kenapa kau masih ciptakan manusia yang kami khawatir mereka akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Maka palamallahu alaihim, maka Allah bantah ini para malaikat. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini fakhafatil malaikah, merasa takut, khawatir ketika Allah kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Karena kekhawatiran para malaikat ini, fatofu haulal arsy sab'a marrat, maka para malaikat ini tawaf 7 kali di sekeliling arsy. Ini riwayat ini disebutkan juga di sebagian kutub sittah daripada hadis. Hadirin yang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka sudah tawaf, fatazawaja anhum, maka Allah maafkan mereka, para malaikat. Fatazawaj anhum, Allah maafkan atas kesalahan yang mereka bantah. Maka setelah itu kemudian dilanjutkan, fa amarallahu ayyabnu baitan ala wajhil ard, kemudian Allah perintahkan ini malaikat untuk membangun baitan, sebuah bait, rumah yang disebut dengan Baitullah ala wajhil ard, di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuannya? Lau aznaba auladu adama, sekiranya melakukan dosa anak-anak Adam alias manusia, dan mereka payatufuna haulal bait, sehingga mereka tawaf ini manusia di sekitar bait yang dibangun malaikat ini berapa kali? Sab'a marrat, 7 kali. Fatazawaja anhum kama tazawaja anil malaikah, maka Allah juga ampuni dosa-dosa manusia anak Adam ini sebagaimana Allah maafkan, hilangkan kesalahan daripada malaikat. Jadi ciptakan melalui malaikat, yaitu Ka'bah. Ini maka mereka tawaf, mereka duluan malaikat tawaf, baru kita juga ada syariat tawaf 7 kali keliling. Itulah simbol Ka'bah sebagai kiblat orang muslimin. Hadirin yang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika Allah perintahkan para malaikat sami'na wa ta'na, panazalu, maka mereka turun dan mereka pabanu alal ardil ka'bata, kemudian mereka bangun Ka'bah. Setelah itu maka di samping itu kemudian
Ya, malau khalaqallahu ta'ala manarah fi janbil bait ya'nil Ka'bah. Kemudian Allah ciptakan ada manarah. Manarah ini satu tonggak, satu tiang yang mana summa sammahul baitul ma'mur, yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Ada tahu tonggak yang sekitar Ka'bah. Janbil Ka'bah, di samping Ka'bah, yang mana ini wa iza kana yaumul jum'ah yas'udu Jibril alaihi salam alal manarah. Kalau sudah hari Jumat, ini malaikat Jibril naik ke menara, yu'azzanu, dia azan. Malaikat Jibril azan, kemudian setelah azan, kemudian datang lagi yas'udu Jibrailu alaihi salam wa yas'udu Israfil alal mimbar wa yahtub. Kemudian malaikat Israfil juga naik ke atas mimbar, dia khutbah. Ya, yang azan malaikat Jibril, yang khutbah malaikat Israfil, wa ya ummu Mikailu lil malaikah, dan menjadi imam malaikat Mikail kepada sebahagian para malaikat. Kemudian fa iza faragu minas shalah fa yaqulu Jibril, tatkala mereka selesai melaksanakan ibadah salat Jumat, maka Jibril juga berkata, apa kata dia? Maha solali minas sawab, apa yang saya dapatkan daripada pahala azan, maka wahabtuhu li jami'il muazzinin, maka kuhibahkan, kuhadiahkan pahalanya ke seluruh tukang muazzin yang ada di atas muka bumi Allah. Itu kata malaikat Jibril. Kemudian begitu juga malaikat Israfil, apa-apa pahala yang saya khutbah itu, wahabtuhu li jami'il khutaba'i fi wajhil ard, saya berikan, saya hadiahkan pahalanya kepada setiap khotib-khotib yang ada di atas permukaan bumi Allah yang khutbah pada hari Jumat. Begitu juga malaikat yang selanjutnya, ya, malaikat yang selanjutnya kata beliau juga, saya juga ya akan ya mengibahkan, menghadiahkan, kata malaikat Mikail, yaitu dengan pahala imam tadi kepada setiap imam-imam yang mengimami salat Jumat pada hari Jumat. Nah, kemudian jamaah daripada mereka ini, ya, mereka juga berkata, summa taqulul malaika ma hasalalana minas sawab, apa-apa pahala yang kami dapatkan daripada jamaah. Ya, kata sebagian malaikat yang menjadi jamaah, maka kata mereka, wahabanahu li jami'i man shalla salatal jum'ah khalfal imam, kami ya berikan juga ini pahalanya kepada jamaah yang salat Jumat di belakang imam. Jadi semuanya dapat bagian. Ini saking mulianya ya hari Jumat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya kuberikan li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka al Imam As-Suyuti rahimahullah punya kitab Al-Khosais Yaumil Jum'ah, berbicara tentang kekhususan kemuliaan hari Jumat. Itu kurang lebih kata beliau 101 kemuliaan daripada hari Jumat. Al Imam Ibnu Qayyim menyebutkan fadilah keutamaan Jumat itu, kata beliau kurang lebih sekitar 35 fadilah keutamaan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, hendaklah kalian jangan abaikan kemuliaan hari Jumat, isilah dengan amal-amal saleh. Begitu kata Imam Syafi'i. Di antaranya kata beliau, antaqra'a surat Al-Kahfi, bacalah surah Al-Kahfi, surah Yasin, aksirus shalah 'alan nabi, perbanyak selawat terhadap nabi. Kemudian as-shadaqah, banyak-banyak bersedekah pada hari Jumat, mengambil kemuliaan hari Jumat, karena fihi du'aun mustajab, karena ada satu titik andai kata kau berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilalah menunjukkan hadirin betapa mulianya hari Jumat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, karena pimpinan ini pimpinan daripada segala setiap hari, dan hari Jumat ini juga termasuk yang hari di mana nanti Nabi Adam diciptakan, ya, dia dari sorga, kemudian hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Maka hari Jumat ini kata sebagian ulama juga hari kumpul-kumpul, hari untuk makan-makan, untuk ya keluarga menyempatkan waktu, dan termasuk Idu Jami'il Muslimin, termasuk hari raya ketiga bagi kaum muslimin, sebagaimana disebutkan dalam asar aqwal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan hari Jumat ini, mari kita manfaatkan, aksiru bi a'mali salihah bi khassatin bi yaumil jum'ah. Makanya di antara sebahagian sahabat termasuk Abdullah bin Umar, itu ada mengkhususkan hari-hari tertentu, di antara hari itu adalah hari Jumat. Dan termasuk juga ulama-ulama besar seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafalannya sab'umi'ah alf hadis, 900.000 hadis, itu kalau hari Jumat mengkhususkan hari Jumat untuk menafkahi, memberikan fuqara,
fakir miskin makan dan lain sebagainya, kurang lebih sekitar 300 orang. Nah, itu kebiasaan pakar hadis yang kaya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan dengan hadis ini, dengan ayat Allah, mudah-mudahan kita termotivasi mengambil ibrah supaya kita senantiasa jangan mengabaikan kemuliaan hari Jumat. Sampai-sampai dalam hadis Sunan Tirmizi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr." Di antara keutamanya terbebas daripada fitnah kubur. Saking mulianya hari Jumat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi ja'ala Allahu yawmal jum'ati min sayyidil ayyami minas suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa sahibul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala syamsil anbiya wa imamil atqiya habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah Toha Rasulillah Yasin Habibillah Al-Fatih wal Hatim wal Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ahibail kiram rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna istiqamata ala dinika wa ala syari'ati nabiyyika wa ala tariqatil bayda wa ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Allahumma sabbit imanana wa sabbit aqidatana wa aqidata auladina wa aqidata zurriyatina ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Allahumma barik li baladina Indonesia wa li madinatina Bakanbaru ولمحافظة الرياض ولعلمائها ولأمرائها ولرعيتها ولهذه الجماعة جامعة الزاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل موتنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل جاء ملك الموت. اللهم أعنا علينا في سكرات الموت. يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله